Pemirsa yang berbahagia, selamat datang dalam acara Injil di Udara bersama saya Pendeta Dr. Yakub Nahwa MA dari Jakarta. Hari ini kita sampai pada Natal. Natal dirayakan di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun merayakan Natal. Apatah lagi kita orang-orang yang percaya. Walaupun sedih untuk dikatakan bahwa ada banyak kawan, banyak pendeta yang tidak merayakan Natal dengan alasan bahwa Natal tidak jatuh pada tanggal yang dirayakan kita pada umumnya. Betul, kita tidak merayakan hari, tapi kita merayakan Tuhan yang menciptakan hari, minggu, bulan, dan segala waktu yang kita miliki. Alkitab dengan tegas berkata bahwa hari-hari adalah milik Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana Allah jadikan bagi kita. Berarti kita tidak menyembah hari, juga kita tidak menciptakan hari-hari baik dan hari-hari buruk. Semua hari menjadi baik, semua hari juga ada berkat dan rugi, untung dan malang di dalam segala langkah yang kita ambil. Tapi di dalam segala perkara Alkitab mengajarkan kita bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itulah kehendak Allah bagimu dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, hari ini dalam Natal kita kembali akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik. Ia datang, yaitu Yesus, untuk mencari yang terhilang. Dia datang untuk mencari yang terhilang. Karenanya bahagian Alkitab yang ingin saya baca pada hari ini dalam rangka merayakan Natal, saya siapkan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dan demikianlah bunyi firman Allah. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat terakhir ayat 10 dari Lukas 19 tadi berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat inilah yang mewarnai tema hari ini dalam rangka merayakan Natal. Saya beri judul, ia datang yaitu Yesus untuk mencari yang hilang. Sakeus dikategorikan seperti orang yang hilang. Kenapa? Karena dia hilang di dalam hal-hal duniawi, hal-hal yang mengikat dirinya sendiri. Dia mengambil pajak lebih daripada yang ditetapkan. Dia hilang dalam ketamaan, dia hilang dalam kerakusan. Bukankah hal itu juga yang mewarnai banyak orang di antara kita? Koran mewarnai hal-hal yang seperti saya katakan tadi. Mass media cetak bahkan elektronik mewarnai orang-orang yang korupsi, yang mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Sama seperti Sakeus. Orang-orang seperti ini dikategorikan Alkitab dia hilang. Hilang dari anugerah Tuhan karena dirinya sendiri menjadi pusat dari segalanya. Nah, hari dalam rangka merayakan Natal, maka kita ambil tema sengaja ia datang untuk mencari yang hilang. Mungkin sementara Bapak Ibu Saudara pemirsa mendengarkan khotbah saya ini, ada pada posisi yang sama. Kita hilang dalam banyak hal, sehingga Tuhan menjadi jauh dari kita. Doa kita pun tidak didengar Tuhan, sepertinya Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Karena itu dalam mendengarkan tema khotbah ini dengan tema ia datang untuk mencari yang terhilang, kiranya Roh Kudus boleh menjamah hati saudara. Nah, hari ini ada beberapa hal yang kita perlu kaji bertelian dengan tema yang luar biasa tadi. Yang pertama, dari mana ia datang? Itu mungkin pertanyaan pertama, ia datang dari mana untuk mencari yang hilang? Alkitab dengan tegas berkata ia datang dari sorga.
Ia tidak datang dari salah satu kota ternama di dunia ini. Sebutkanlah mungkin Tokyo, Seoul, Korea, maupun Amerika. Ya, kota-kota besarnya seperti Washington, New York, maupun juga dari kota-kota di Indonesia. Sebutkanlah Jakarta, Medan, Bandung, atau kota-kota lainnya. Dia tidak datang dari dunia. Alkitab berkata dia datang dari sorga. Ia datang dari sorga, tempat di mana penuh dengan kemuliaan. Tempat di mana dia rela meninggalkannya hanya untuk saudara dan untuk saya. Betapa hebat pengorbanan Tuhan. Ia tinggalkan semua kemewahan itu. Ia tinggalkan semua yang bernama sifat keilahiannya, sifat Allah yang ia miliki. Kepada jemaat di kota Filipi pasal 2 khususnya, Rasul Paulus berkata begini, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan, tetapi menghampakan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama itu, yaitu nama Yesus Kristus, segala lidah mengaku dan setiap lutut bertelut serta pengakuan itu berkata bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah yang adalah Bapa. Itulah proklamasi daripada Alkitab. Bahwa dia datang meninggalkan segala kemuliaannya yang ada di surga. Dihampakan semua. Bahkan dia adalah Tuhan yang kaya. Karena langit dan bumi, lautan dan segala isinya punya dia. Dia berkata kepadaku telah diserahkan oleh Allah Bapa segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dia kaya raya itu meninggalkan semua itu juga. Sehingga Rasul Paulus berkata dia yang adalah kaya menjadi miskin karena kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam anugerah dan kemurahannya. Jadi menjadi orang Kristen harus diberkati. Kenapa? Supaya kita dapat memberkati orang lain. Saya terlalu yakin Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan waktunya tidak lama lagi. Dan kalau dia datang, dia tidak bertanya pertanyaan yang lain. Sebutkanlah mungkin pertanyaan yang berkata, kau ke gereja berapa kali seminggu? Gereja apa sih yang kau datang dan menjadi anggotanya? Apa sih liturgi ibadahnya? Tepuk tangankah atau tidak? Angkat tangankah? Rentangkan tangankah? Turun tangan? Atau aksi-aksi jasmani lainnya? Dia tidak bertanya itu. Lalu apa pertanyaannya? Dia bertanya begini. Kenapa di waktu aku lapar kau tidak memberi aku makan? Dikala kau haus kau tidak memberi aku minum? Dikala aku bertelanjang kamu tidak kenakan aku baju? Lalu orang yang ditanya pertanyaan itu menjawab begini. Tuhan, kapankah kami melihat Tuhan lapar dan kami tidak memberi makan? Kapankah kami melihat Tuhan haus dan tidak memberi minum? Kapankah kami melihat Tuhan telanjang dan kami tidak berikan baju? Sang majikan Tuhan kita Yesus Kristus berkata dan menjawab, apa yang kau perbuat kepada orang yang hina di antara kamu, itulah perbuatanmu kepadaku. Itulah yang dia akan tanya. Jadi orang-orang yang seperti itu yang hilang adalah merupakan target kita juga untuk mencari mereka. Dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata begini, ada domba-domba lain di luar kandangku yang harus perlu masuk menjadi satu kawanan domba dan aku akan menjadi gembala bagi mereka sekalian. Tugas saudara dan tugas saya sebagai orang percaya untuk menyaksikan Yesus Kristus. Kasihnya, kemurahannya dan rahmatnya yang telah ditinggalkan semua untuk keselamatan manusia. Perlu dikisahkan supaya orang yang mendengar menjadi percaya dan berpaling dari kegelapan kepada terang Allah yang hidup itu. Itulah yang jawaban dari pertanyaan pertama, dari mana dia datang. Dia datang dari surga, tempat penuh kemuliaan, tempat penuh dengan segala anugerah dan rahmat. Dan dia rela meninggalkan semua itu. Dan tempat di mana kehendak Allah adalah segalanya. Dia datang dari sana, kehendak Allah adalah segalanya di surga. Bukan kehendak malaikat, bukan kehendak orang-orang saleh yang bernama Musa, Henokh, dan sebagainya. Berarti di surga kehendak Allah lah segalanya. Kalau surat kaji dan simak doa Bapa kami, maka dikatakannya begini, ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu seperti di bumi seperti juga di sorga. Berarti di sorga itu kehendak Allah menjadi segalanya.
adalah juga kerinduan Allah supaya di bumi ini bukan kehendak setan yang berlaku, bukan kehendak orang-orang jahat yang menambahkan celaka sesamanya yang berlaku, tapi kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah adalah kasih, kehendak Allah kemurahan, kehendak Allah manusia perlu diselamatkan dan ditolong. Tidak boleh ada seorang pun yang binasa, tapi semua sampai kepada pengenalan akan Allah dan bertobat lalu berpaling kepadanya. Itulah kehendak Allah dari masa ke masa dan tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pemirsa yang berbahagia, karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Yesus Kristus datang dari sorga, tempat di mana sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, dan kesusahan tidak dijumpai. Tempat di mana air mata disapu dan dikeringkan. Tempat di mana juga dari sanalah Allah alirkan segala berkat dan pertolongannya. Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari sana itulah Yesus datang. Untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Tempat di mana berkatmu dan berkatku disimpan. Dan percayalah, berkatmu tidak akan pindah ke tangan orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena pencuri tidak ada di sana. Ngengat dan karat pun tidak merusakkannya. Berkatmu menantimu di mana di sorga. Tempat yang aman dan terpelihara. Sampai engkau memenuhi hukum, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu mendapat. Ketoklah pintu maka bagimu pintu akan dibukakan. Sampai kau penuhi rumusan itulah berkatmu datang dan menjadi milikmu. Luar biasa pemirsa. Nah yang kedua, kemana ia datang? Itulah mungkin pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan bertelian dengan ia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Tadi kita bertanya dari mana ia datang, dari sorga. Lalu kemana ia datang? Ke dunia. Ia tidak datang ke planet yang lain. Karena planet yang lain bukan tempat kediaman kita. Satu waktu mungkin ada kecanggihan yang terjadi di planet-planet lain. Di bulan sebutkanlah. Yuri Gagarin adalah orang pertama yang sampai di bulan. Dan apa yang dia jumpai di bulan tidak ada apa-apa. Karena itu bukan tempat kediaman kita. Allah menetapkan bumi menjadi tempat kediamanmu dan kediamanku. Dan Indonesia yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, bagian dari dunia yang Allah ciptakan itu. Kita bersyukur ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Indonesia. Dan tahun depan kita akan kembali memilih seorang presiden untuk memimpin negeri kita ini. Kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan adalah warga negara yang baik. Dan kita punya tanggung jawab untuk berdoa bagi bangsa dan negeri kita ini. Sehingga sungguh-sungguh juga boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki seorang yang cerdas, seorang yang Pancasilais, seorang yang negarawan, dan seorang yang tidak mengutamakan diri, keluarga, dan kelompok lebih dari bangsa dan negara. Nah karena itu, ia datang ke dunia yang seperti itu. Ia datang ke Indonesia. Dia datang ke pulau-pulau. Dia datang ke kota-kota dan ke lembah-lembah. Untuk apa? Mencari yang terhilang. Ke dunia, ia datang. Dunia yang tidak teratur. Amsal 21 ayat 29 berkata begini. Orang fasik bermuka tebal, tapi orang jujur mengatur jalannya. Dunia yang seperti itulah yang diwarnai dengan orang fasik yang bermuka tebal. Tidak tahu malu. Orang muka tebal kan tidak tahu malu. Nah, di koran dikatakan koruptor itu tidak tahu malu. Sudah ditangkap. Senyum-senyum lagi. Angkat-angkat tangan lambai-lambai kepada orang muka tebal kan. Orang mah mestinya malu. Aduh tutup muka. Udah korupsi. Udah ditangkap KPK. Masuk mobil bangsa senyum-senyum. Lambai-lambai tangan. Bukankah orang bermuka tebal? Oh ribuan tahun yang lampau. Salomo dalam hikmatnya telah berkata dunia kita ini diwarnai oleh orang-orang bermuka tebal. Orang-orang yang tidak tahu jujur. Orang-orang yang tidak tahu mengatur jalannya. Itulah dunia di mana Yesus Kristus Tuhan kita datang dalam hari raya Natal kita rayakan ini.
Dia datang ke dunia yang tak teratur. Dunia yang tidak taat pada aturan dan hukum. Yesaya 48 ayat yang ke-8 berkata begini. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya. Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Dunia kita inilah yang diwarnai oleh orang-orang yang sudah memberontak, sudah memiliki sifat kejahatan, memiliki sifat yang tidak ingin taat pada Tuhan Allah. Kapan? Dari sejak kandungan ibunya. Satu waktu saya, kebiasaan saya habis doa pagi di gereja, saya jalan kaki. Nah, saya jalan kaki menurut dokter 1,5 jam cukup. Nggak usah lebih dari itu, nggak ada gunanya karena kita kan bukan olahragawan. Saya pendeta kok. Jadi saya olahraga 1,5 jam saja, gara-gara kaki, badan dan sebagainya. Gak jauh dari rumah saya ada sebuah rumah yang dibangun. Sedang dibangun dan tukang-tukang mulai berdatangan pada pagi seperti demikian. Saya kaget melihat seorang tukang, baju kaosnya panjang sekali hampir sampai ke lututnya. Dan dia balik belakang, lalu pada belakang kaosnya itu tertulis kalimat seperti ini. I hate policemen, I hate law, I hate school, I hate myself. Nah, saudara bayangkan. Yang artinya, aku benci akan polisi, aku benci hukum, aku benci sekolah, bahkan aku benci akan diriku sendiri. Coba bayangkan, saya percaya pasti kalimat itu tidak ditulis oleh si tukang itu. Tapi pasti orang lain yang terdidik karena dia ngerti bahasa Inggris kok. Kalimatnya juga keren. Aku benci polisi, aku benci hukum, aku benci sekolah, aku benci diriku sendiri. Nah, saudara bayangkan kalau generasi kita seperti itu, gak usah heran. Alkitab berkata dalam rahim ibu kita, kita sudah dikandung dengan dosa. Dan dosa menciptakan kejahatan, pemberontakan, kebencian terhadap hukum. Dunia kita seperti itulah. Yang tidak teratur dan tidak suka hukum, tidak suka aturan. Pada dunia seperti itulah Tuhan Yesus Kristus hadir dan datang. Karena itu kita dengar lagi bahwa dunia yang olehnya ia datang itu dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan dan kelaliman. Roma pasal 7 ayat 19 berkata begini. Saya bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat yang menggambarkan bahwa dunia di mana kita tinggal, orang manusia sesama kita, diwarnai dengan hal-hal yang hatinya tidak ada kerinduan sedikit pun untuk melakukan yang baik, yang menyenangkan Tuhan dan memberi pertolongan bagi sesamanya manusia. Dunia seperti itulah Yesus Kristus datang. Apa enggak dahsyat? Dan dia datang untuk menyelesaikan semua. Menyelesaikan dosa kita, menyelesaikan kejahatan kita, supaya manusia berkenan kepada Allah dalam hidup sekarang dan nanti dalam kekekalan bersama dengan Allah. Seperti apa yang Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sedia tempat itu aku akan kembali menjemputmu supaya di mana aku ada, di situ juga engkau ada. Luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan yang punya rancangan dan kerinduan yang luar biasa. Bagi saudara dan bagi saya. Dan jika engkau untuk pertama kali mendengarkan nama Yesus Kristus yang dahsyat ini, himbauanku padamu lewat Roh Allah yang kudus, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Supaya dia mengambil hati batu itu, hati jahat itu, hati fasik itu, dicampakkannya jauh-jauh dan berikannya kepadamu hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukankah itu hukum Tuhan yang pertama dan terutama? Satu waktu seorang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum apa sih yang terbesar dalam hukum-hukum Tuhan? Dalam Tauratmu. Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau mengasihi sesama Tuhan Allahmu dengan sebulat hati, dengan sepenuh akal budi dan sekuat tenaga. Itulah hukum yang besar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu adalah, hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah dengar. Maka pada kedua hukum itulah bergantung segenap kitab Taurat dan kitab para nabi. Pemirsa yang berbahagia, dunia seperti itulah yang olehnya Kristus hadir dan kita bersyukur. Dia katakan, dokter tidak mencari orang sehat, dokter mencari orang yang sakit. Dunia yang sakit itulah
Dunia yang diwarnai dengan berbagai hal yang kusebutkan tadi, itulah Yesus Kristus datang dan hadir. Mungkin ada perkara yang ketiga yang perlu juga kita tanyakan. Untuk apakah ia datang? Menjawab pertanyaan ini untuk mencari yang terhilang. Apa sih yang hilang pada kita? Kita hilang nasihat. Karenanya kita bodoh. Kita seperti orang dungu. Keledai yang dungu berjalan tanpa tahu apa arah dan tujuan. Kita kehilangan itu. Kehilangan kebijaksanaan. Kehilangan hikmat. Supaya dia datang. Hikmat Allah itu datang dan menolong kita. Supaya kita tahu jalan balik. Tahu jalan balik pada Tuhan. Dunia yang bagaimanakah? Atau keadaan hilang yang bagaimanakah? Kita kehilangan puasa. Kita tidak punya kemampuan sama sekali. Kadangkala melawan sebatang rokok saja betapa sulit kita. Melawan sebatang satu kebiasaan buruk aja betapa sulit kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, aku ingin berbuat baik. Tapi bukan baik yang kukerjakan, tapi dosa yang aku benci itulah yang kukerjakan. Pemirsa yang berbahagia, tidakkah kita lihat di situ? Bahwa kita kehilangan kuasa. Alkitab dengan tegas berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dan juga dikatakan karena dosa manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan daripada Allah. Kita tidak saja kehilangan kemuliaan, tapi kehilangan juga wibawa, otoritas. Karena dosa membawa malu, dosa membawa celaka, dosa membawa kematian yang kekal. Bahkan dosa membinasakan kita. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehilangan itu kita saja tidak kehilangan akan kuasa nasihat, tapi kita kehilangan juga akan penggembalaan. Kita seperti domba yang berjalan, tidak tahu arah. Kita seperti domba yang hilang. Kita butuh Tuhan sebagai gembala. Karenanya Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan aku kenal domba-dombaku. Puji Tuhan. Allah memanggil dari dirinya dan mengklaim dirinya sebagai gembala. Karena kita butuh gembala. Kita kehilangan penggembalaan. Karenanya Tuhan perlu datang dan menggembalakan kita dan menuntun kita balik pada kandang yang disediakannya. Dan firman-Nya adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan untuk balik. Berjumpa dengan dia dan masuk kembali. Bergabung dalam kandang domba itu. Dan dia menjadi gembala tunggal bagi kita sekalian. Apalagi sih yang kita kehilangan? Kita juga kehilangan akan apa yang bernama damai sejahtera. Berapa banyak orang yang rumahnya mewah, terletak pada daerah yang elit, bebas banjir, listrik tidak mati-mati. Dan apapun ada segala fasilitas. Istrinya cantik, suaminya tampan, anak-anak pun semua ada, baik laki maupun perempuan. Tapi kenyataan di lapangan dia tidak punya damai. Sehingga dia mati begitu saja. Saya punya sebuah buku berjudul Too Young to Die. Terlalu muda untuk mati. Dan dalam buku itu dikisahkan orang-orang hebat. Seperti Elvis Presley, Marilyn Monroe, bintang-bintang film dan orang-orang tenar. Yang apapun tidak kurang pada dia. Tapi mereka mati. Elvis Presley mati di kamar mandi karena pil tidur yang diminumnya lebih dari dosis. Marilyn Monroe mati di kamar tidurnya dengan sangat memperhatikan karena dia sendiri mengakhiri nyawanya dengan tidur yang sama juga lebih dari dosisnya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang tenar, kenapa rela mengambil jalan yang tragis, membinasakan dirinya? Jawaban sederhana, karena damai di hati tidak ada. Dia datang untuk memenuhi segala kebutuhan itu, baik tubuh, jiwa dan roh. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Luar biasa pemirsa, itukah yang kau perlukan hari ini? Sebentar lagi saya akan berdoa. Saya akan berdoa biar tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, tangan Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah itu akan juga menjamahmu dan memulihkan hidupmu menjadi baru. Kau berbeda, kulit boleh sama dan tinggi badan boleh sama, tapi dalam telah berubah. Karena hati batu dicampakkan Tuhan dan hati kosong diisi damai dengan sedamai dan sejahtera. Dan hidupmu dipulihkan ibarat buluh yang hampir patah, dipulihkan, dan sumbu yang hanya berasap dan tidak punya nyala lagi akan dipulihkan Tuhan pada hari ini. Jika kita gagal menemui dia dan pada saat ia mencari kita, percayalah
hal-hal berikut ini akan menjadi bahagianmu. Kau akan kehilangan, kau akan dapat kesusahan, kau akan dapat malapetaka, kau akan bersengsara, dan ujung-ujungnya adalah kematian yang kekal. Neraka menjadi bahagianmu dan bukan surga rumah Bapa. Pemirsa, pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan menghimbaumu di hari Natal ini kalau kita rayakan, ingatlah Yesus Kristus datang untuk mencari yang terhilang. Dari mana dia datang? Dia datang dari surga, tempat yang aman, tempat yang berisikan segala berkat, rahmat dan anugerah. Lebih dari itu, tempat di mana Allahmu dan Allahku berada, dan di sanalah segala berkatmu dan berkatku disimpan sampai kita memenuhi rumusan mintalah, maka kepadamu akan diberi, dan berkat itu akan menjadi bagian dan milikmu. Kemana dia datang? Dia datang ke dunia. Dunia yang diwarnai dengan manusia yang muka tebal, manusia yang tidak tahu malu, manusia yang hidup dalam kejahatan dan dosa. Dan olehnya tidak ada pilihan lain. Syukur kepada Tuhan, pada Allah yang pada Natal ini memberikan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan apa yang kita perlukan dari tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Pemirsa, Tuhan memberkati saudara dan selamat Natal. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Natal berbicara tentang Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari yang terhilang. Dan orang yang terhilang itulah kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan telah menemui kami, mendapatkan kami oleh pertolongan dan rahmat-Mu. Dan Kau bersihkan najis dosa kami. Kau memeluk kami dan menjadikan kami milik-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dengan Engkau menjadi satu. Sehingga kami dapat berkata seperti Rasul Paulus, apakah yang dapat memisahkan Allah dari umatnya dan miliknya? Ketelanjangan kah, pedang kah, mara bahaya kah? Semua tidak bisa menceraikan Allah dan umatnya. Terima kasih Tuhan, pada hari Natal ini hamba berdoa, jika ada 1, 2 atau lebih di antara pemirsa yang mendengarkan khotbah hari ini, biarlah dia datang pada Tuhan, membuka hati dan merelakan Tuhan untuk menjamah hidupnya, karena untuk itulah Tuhan datang ke dalam dunia. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.